Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya ingin memang membicarakan kepada peternak semuanya, penonton, berkaitan dengan pemilihan bibit, terus kemudian kepastian kita ya, kepastian keyakinan kita dalam beternak. Kalau dibilang bahwa YouTube itu semuanya manis, oke, kita ngomong semuanya manis. Yang susah itu kan membaca realita. Setiap peternak itu memiliki karakter berbeda-beda berkaitan dengan mengurus kambing. Ini yang kemudian sulit menemukan titik temu bersama. Artinya tidak semuanya peternak akhirnya bisa merawat kambing dengan baik. Nih, kalau saya di tahapan awal untuk peternak semuanya, khususnya pemula, orang yang memang pengen fokus mendapatkan hasil dari beternak kambing ya, dari sisi penggemukan dulu. Dari sisi penggemukan, yang pertama saya sangat sarankan sekali bahwa pemula dalam beternak ini harus menyiapkan pakan yang relatif cenderung lebih komplit dan lengkap dibandingkan breeding. Kenapa? Penggemukan itu sifatnya tentatifnya, waktunya harus lebih cepat gitu kan. Kurun waktunya hanya dibutuhkan 3 sampai 4 bulan. Dia harus, makanya pakan itu harus lengkap. Berbeda dengan breeding. Nah, pakan penggemukan yang lengkap, yang efektif, yang murah, ini yang penting harus ditemukan oleh peternak semuanya. Selain pakan, juga ada faktor perawatan. Ya, faktor perawatan ini ternyata sangat penting dan sangat dibutuhkan sekali. Bukan hanya pakannya yang tercukupi ya, tetapi faktor perawatan. Seseorang yang merawat kambing harus benar-benar bisa ngerti sekali tentang perilaku, kebiasaan. Ini sangat penting. Tidak serta-merta bahwa kita itu memiliki budget tinggi, dana, kekuatan ekonomi yang cukup, serba duit, itu semuanya bisa berhasil. Rata-rata yang seperti ini nih banyak mengalami kendala dan kesulitan berkaitan dengan perawatan dan cara mengembungkan kambing. Yang serba duit rata-rata bayar aja lah, udah bayar anak kandang. Belum tentu kan anak kandang ini ngerti bener bahwa perilaku kambing seperti apa. Karena mencari pekerja itu juga susah gitu. Pekerja itu susah. Karyawan untuk ngurus kambing itu susah. Nah, tahapan pertama untuk penggemukan kambing nih ya. Kalau saya dari sisi muka nih ya, sisi kepala. Ini kepalanya harus yang, kalau bisa jangan yang terlalu pipih ya. Yang gemuk gitu, yang bulat gitu. Ininya totok kepalanya itu harus bulat lah, menunjukkan dia gemuk gitu kan. Tujuannya apa? Ini sampai akhir dia akan kelihatan ganteng, postur tubuhnya. Postur tubuhnya ganteng, tidak terlalu kecil gitu kan. Maka batok kepala ini harus kalau kita itu ngomong tembem ya. Tembem, terus kaki ini kalau kakinya memang harus kuat, harus kokoh, harus besar. Terus kemudian berkaitan dengan bulu juga jangan sampai. Kalau bulu ini tergantung perawatan ya, sekali lagi bulu itu mulus atau lusuhnya kambing itu tergantung perawatan. Dan juga kalau bisa kelihatan sebagai tanda awal kambing sehat itu di bulu. Bulu itu yang paling penting, itu bulu. Kambing sehat itu di bulu. Terus kedua, ekor. Ekor kalau bisa cari kambing, saya sering berulang-ulang cari ekor yang naik ke atas, itu menunjukkan sehatnya sudah maksimal sehat. Beda kalau kambingnya ekornya lurus. Ekor lurus itu bisa dikatakan 50% sehat, 50% tidak sehat. Dan mengindikasikan bisa terserang penyakit stroke kalau yang lurus itu. Nah, ini kambing-kambing ini cenderung tidak takut dengan dengan saya ini kan, menunjukkan dia perawatan sering dimanja oleh pemiliknya di awal. Jadi dia nggak merasa takut. Nah, kambing-kambing yang kayak gini ini cepet gemuk ini.
Cepat gemuk. Ini kan cenderungnya kambing Jawa Rambon kalau bahasa sini sih ya. Beda ya, kalau ngomong dengan Jawa Randu beda tipis gitu. Beda tipis sekali. Tetapi Rambon itu cenderungnya cepat bulat gitu kan. Postur tubuh itu dia memang fokus untuk penggemukan. Rambon itu fokus untuk penggemukan. Sedangkan Jawa Randu di awal-awal masih pertumbuhan 1 sampai 7 bulan itu Jawa Randu lebih fokus ke perkembangan tulang, kalsium. Tetapi kalau Rambon itu sudah 4 sampai 5 bulan dia sudah bukan ngomong kalsium lagi, tapi sudah ngomong daging gitu. Jadi sudah seimbang. Ini bedanya Jawa Randu dengan Rambon. Tapi kalau secara postur sama. Tetapi kalau yang sudah biasa melihat kambing, ini asli Jawa Randu atau Rambon bisa kelihatan gitu. Sangat bisa kelihatan. Perbedaannya walaupun sangat kecil tapi bisa kelihatan. Nah, kalau untuk penggemukan itu bagusnya di Rambon. Karena ngomong daging ya, ngomong daging cepet gitu, ya bagusnya di Rambon. Kalau Jawa Randu ya, kalau mau penggemukan itu kurang lebih umur sekitar 9 bulan ke atas itu bagus di Jawa Randu, bagus 1 tahun itu bagus. Komposisi pakan berkaitan dengan penggemukan tidak boleh berubah. Kalau saya kasihkan contoh pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore itu tidak boleh kita memainkan pakan agar supaya irit, supaya sedikit, itu tidak boleh. Tetapi berikan pakan yang banyak dengan kos yang minimal, seminimal mungkin murah. Itu bukan memberikan pakan semahal mungkin, tetapi pemberiannya sedikit. Lebih baik cari biaya pakan yang murah, yang dapat banyak, dan berikan kambing. Nah ini pentingnya. Kalau pakan untuk penggemukan, sekali lagi kalau di Lampung maupun di Lampung ya, maupun breeding maupun penggemukan sama rata-rata. Tetapi di penggemukan itu ada perbedaan. Selain daun singkong, ampas singkong, tetap ada bungkil kedelai, bungkil kopra, bungkil sawit gitu kan. Tetes tebu tetap diberikan di penggemukan. Gitu. Kalau konsentrat di sini tidak ada konsentrat bermerek gitu, tidak ada. Konsentratnya tanpa merek. Kenapa ya nggak tahu. Konsentrat yang tidak ada merek, tetapi itu diakui oleh teman-teman penggemukan cukup bagus. Nah, nih kalau ini Jawa Randu nih. Ini Jawa Randu. Ini Jawa Randu. Nah, posturnya kalau Jawa Randu postur seperti inilah yang dicari. Postur seperti ini yang dicari kalau Jawa Randu. Nih. Ini bagus, ini postur Jawa Randu. Nih. Nah, kalau postur Rambon, ini kan. Ini Rambon nih. Ini Rambon. Pasti ini bedanya Jawa Randu dengan Rambon. Nih, ini Rambon. Bisa dilihat lah. Kok beda ya beda. Kalau lihat kasat mata ya kelihatan sekali. Ini Rambon ini. Bukan Jawa Randu. Dari ukuran telinga, ya panjang dengan telinganya itu selisih berapa senti ada. Itu ya. Nah, untuk perawat ya, anak kandang atau kita sendiri yang merawat. Tetapi catatan saya, jikalau Anda mempercayakan anak kandang, sebaiknya Anda juga harus turun tangan. Karena Anda juga harus ngerti perilaku, ngerti kebiasaan, kebutuhan kambing itu. Ternyata kita yang memiliki sendiri yang tahu, bukan anak kandang. Kalau anak kandang suruh ngasih makan, jadwalnya ngasih makan aja. Suruh ngasih vitamin, suntik vitamin aja. Terkadang kan anak kandang nggak cukup perhatian dibandingkan dengan pemiliknya ya kan. Maka dari itu sebaiknya ya pemiliknya harus turun tangan juga gitu. Jangan hanya anak kandang. Nah itu kalau untuk breeding sendiri, kalau saya sekali lagi, pemilihan breeding itu sangat penting kalau bagi saya. Karena keberlangsungannya yang jangka panjang, terus keuntungannya yang jangka panjang, tidak bisa jangka pendek, tidak bisa dipersingkat. Maka
pejantannya harus tepat, betinanya harus tepat. Kalau saya, kalau memang Jawa Randu jumboan, cari PE, pejantannya PE. Itu bagusnya gitu. Ya PE, kalau pejantan PE 7 juta, 8 juta, 10 juta ya nggak masalah gitu. Tapi betinanya jangan sampai betina yang murahan gitu. Kalau pejantan PE kan gitu. Betina Jawa Randu ya 2,5 juta, 3 juta ya terlalu besar lah, bagus lah ya. Walaupun bagus banget sih. Tapi ya standar breeding itu indukan 2 juta sampai 2,5 juta udah layak, udah pantas kalau di sini kan gitu. Udah besar, udah jumbo. Nah, kalau breeding kan ya. Breeding berkaitan perawatan di breeding itu mau tidak mau 50%-nya adalah hijauan segar, itu breeding. Kalau harus berpikir jangka panjang, apa? Produksi susu, ya kan? Kesehatan anak di janin, gitu kan? Ini kan penting, hijauan jangka panjang, 50% jangka panjangnya harus hijauan segar 50%. Karena harus memikirkan produksi susu, kesehatan anak jangka panjang, dan jangan terlalu banyak variasi makanan kalau untuk di breeding. Bahayanya apa? Ya bahayanya pakan terlalu mahal, membengkak, bisa rugi. Kedua, kalau salah pengolahan, umpamanya makan asal-asalan atau yang serba mahal, siapa tahu kandungannya belum kuat, terjadi keguguran, lemah. Itu kan, atau bisa kelemahan, bisa stroke, bisa, ini kan sebabnya banyak macam. Pakan yang terlalu protein, mengandung protein tinggi juga belum tentu bagus kan gitu. Nah, ini yang perlu saya singgung. Odot itu proteinnya tinggi. Nah, protein odot umpamanya 16 lah, 16. Tapi kan dari 100%-nya itu cuma 16, berarti berapa? Kan sedikit, berarti karbohidratnya berapa, kadar airnya terlalu tinggi. Kalau cuman proteinnya 16 sampai 27 lah anggaplah. Oh, proteinnya, tapi kadar airnya ini makanya. Odot itu silahkan ditanyakan. Kalau full odot untuk breeding, saya pastikan tidak bagus. Saya pastikan tidak bagus. Kalau di Lampung, berbeda kalau di luar daerah ya. Kalau di Lampung tidak mengatakan bagus full odot. Odot itu hanya selingan, sekali 2 kali itu odot. Di sini pakainya sekali lagi ya daun singkong. Itu bagusnya, yang sudah mengandung zat besi, kalsiumnya ada, proteinnya ada, zat hijau daunnya ada, lengkap kalau di daun singkong gitu. Kalau di odot itu kan banyak kelemahan, terlalu mengandung banyak air gitu kan. Banyak air itu cenderungnya ya efeknya macem-macem kan. Tuh, kalau ini full, ini penggemukan semua, ini persiapan penggemukan mau dikirim ke Palembang 150 ekor gitu ya. Nah, ini untuk perhatian buat semuanya. Kalau pejantan pilih yang bagus-bagus kayak gini nih. Saya di sini referensinya bagus-bagus banyak nih. Ini yang dipilih keren-keren nih. Keren-keren, hebat-hebat, bagus-bagus. Cocok ini kalau saya. Ini kalau pesennya kayak gini terus, yang pesen pasti untungnya 2 kali lipat. 3 bulan ke depan untungnya besar ini. Karena kambingnya yang dipilih luar biasa bagus-bagus. Oke, terima kasih, salam ngarit, sukses ya.